Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat. Ada yang tidak hadir? Siapa? Apriliani dan tiga orang. Alasannya? Tidak Tahu. Ya, Pak. Mudah-mudahan kalau masih di jalan dicepatkan langkahnya. Kalau malas dibukakan pintu hatinya. Kalau tanpa alasan mudah-mudahan besok punyalah alasan untuk datang ke sekolah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah mengantar kita ke doa pagi. Mudah-mudahan apa yang didoakan pada pagi hari ini mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya bermanfaat untuk proses pembelajaran kita. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya untuk memberi semangat pada pagi hari ini kita akan mengawali dengan nyanyi. Silakan berdiri. Silakan berdiri. sekalian, adapun materi yang kita bahas pada hari ini adalah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial.
Sebelum kita jauh membahas tentang seperti apa pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, setidaknya kita harus mengetahui dulu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, ini, kita dihadapkan dengan berbagai aktivitas. Ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Ada hubungan timbal balik. Kita selalu berhubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Tujuannya untuk apa? Misalnya Rehan kalau berhubungan dengan seseorang itu tujuannya untuk apa? Rehan jalan-jalan misalnya ke rumahnya Inayah. Maka tujuan ke sana itu apa? Kamu berteman dengan seseorang itu mau nggak mau dapat apa? Ayo Rehan. Ya, jawab. Kamu berteman dengan seseorang atau berhubungan dengan orang lain itu mau dapat apa? Apa? Wayuni? Apa? Inayah? Hah? Mendapatkan apa? Kamu melakukan aktivitas sehari-hari di dalam masyarakat, di rumah itu. Contohnya misalnya kamu ke pasar, mau dapat apa? Dapat apa? Sayur, apa lagi? Ikan. Misalnya si Upin ini pergi ke pesta, mau dapat apa? Nah. Atau kamu datang sekolah mau dapat apa? Ilmu. Misalnya si Titin ini mau pergi ke masjid, mau dapat apa? Pergi ke masjid, dapat apa? Dapat pahala. Jadi kita berinteraksi, berhubungan satu sama lain ini ada tujuan. Nah, untuk menyalurkan tujuan itu harus ada lembaga sosial. Supaya kebutuhan kita, keinginan kita tersalurkan, maka harus ada wadah atau tempat menyalurkan. Misalnya kamu mau butuh baju, dapatnya baju dari mana? Ayo. Kalau mau dapat baju dari mana? Pasar. Ada lembaga sosialnya di sana. Apa? Pasar. Kalau kamu misalnya mau butuh pemimpin, maka lembaga yang menang itu apa? Misalnya kamu butuh kepala desa, maka lembaga sosialnya adalah lembaga politik. Kamu mau butuh nikah, lembaga apa? Ayo. Misalnya saudara kamu mau nikah, maka yang dibutuhkan lembaga apa? Kalau nikah yang di sini itu apa? Siapa? Ini kan yang nikah dari Jemina nih, besok-besok ini. Maka lembaga yang dibutuhkan lembaga apa? Lembaga apa? Ayo. Lembaga agama. Apa ada DPR yang kesini orang? Jadi itu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, sekarang ada beberapa materi yang kita akan bahas tentang bagaimana itu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial.
Bahasan yang pertama yang kita akan pelajari yang pertama adalah tentang apa itu interaksi sosial. Jadi apa itu interaksi sosial nanti akan dijelaskan pada forum diskusi. Anda yang lebih tahu. Saya tahu kamu cerdas, hanya pura-pura tidak tahu. Selanjutnya adalah bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Bagaimana itu hubungan kita, pergerakan kita sehingga menghasilkan lembaga sosial. Selanjutnya adalah seperti apa sih bentuk interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Itu semua nanti akan kita bahas secara bersama. Selanjutnya, setelah akhir pembelajaran ini, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Kamu dikatakan lulus pada materi ini jika mampu melewati setidaknya ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, Anda mampu menguraikan pengertian interaksi sosial dengan benar. Jadi interaksi sosial Anda tahu seperti apa? Itu interaksi sosial. Selanjutnya adalah kamu dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan tepat. Yang Anda cari tahu nanti kira-kira kalau saya misalnya berhubungan dengan satu yang lain, kira-kira akan terbentuk lembaga apa? Kayak saya contoh tadi, kalau orang nikah maka yang terbentuk nanti lembaga apa? Agama. Kalau orang pergi sholat, dia butuh lembaga apa? Dia butuh lembaga apa? Kalau dia pergi sholat, agama. Kalau kamu mau jadi DPR butuh apa nanti? Lembaga sosial. Kalau kamu DPR, maka lembaga yang kamu butuhkan lembaga apa? Politik. Kalau kamu dipukul oleh orang, kamu butuh lembaga apa? Ayo. Politik. Kalau kamu dipukul oleh orang, misalnya Inaya dipukul oleh orang, maka dibutuhkan lembaga apa? Itu nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah menggambarkan bentuk interaksi sosial terhadap lembaga sosial dengan tepat. Seperti apa gambaran bentuknya? Bentuknya mirip lagi seperti yang dijelaskan. Selanjutnya adalah tetap kita akan melakukan diskusi. Mulai dari diskusi dengan saya, juga diskusi dengan teman. Yang terakhir mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sudah bisa diingat apa yang hendak dicapai? Baik, sekarang. Jadi mampu tidak kamu mencapai tujuan dari itu, tetap ada 3 standar penilaian. Apa yang pertama? Sikap. Sikap ini bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain dalam kelompok kamu. Jangan sampai satunya kerja, satunya nggak begini. Nah ini gawat. Berarti sikap kamu tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada kerjasamanya. Kerja angkat kaki, kerja lebih baik kalau kepala daripada menulis. Maka setiap kelompok itu harus membagi tugas. Selanjutnya adalah pengetahuan. Apa pengetahuan ini? Pengetahuan itu kemampuan kamu dalam menjawab soal nanti yang ada pada LKB. Karena ingat, ini kerja kelompok, maka nilainya kelompok. Ada yang individu, apa? Ya, semangatnya, kemampuan dia secara individu. Selanjutnya adalah keterampilan. Apa keterampilan? Keterampilan kamu dalam menyusun apa? Jawaban. Kemampuan kamu dalam mengucapkan
Apa? Kak kata. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa begitu. Berdiri bebas sikap. Assalamualaikum dan teman warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkanlah saya dari kelompok 1 misalnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Misalnya, teman-temanku sekalian perhatikan di sini. Kami akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Jangan baca visualnya. Jadi, interaksi sosial itu adalah Anda mau ngasih begini. Jangan interaksi sosial. Setengah hafal jawab. Jawabannya sudah kamu tulis. Paham? Ya, Pak. Selanjutnya, sebelum kita menyimak video ini, sebelum kita menyimak video pembelajaran, harapannya saya Anda betul-betul memahami. Saya mau tanya sedikit-sedikit. Tanya sedikit-sedikit. Ini kan materi kelas 1. Paham kau maksudnya saya? Materi ini adalah materi terakhir semester. Sudah. Baik, selanjutnya saya akan membagikan soal LKPD. Jadi Anda kerja sama dalam satu kelompok, jangan yang lain kerja, yang lain berusaha. Waktu untuk mengerjakannya ini 20 menit, 4 nomor. Saya kasih kesempatan kalian untuk 1 nomor, 5 nomor. Nanti 20 menitnya untuk presentasi. Satu kelompok 5 menit, satu kelompok 5 menit. 5 menitnya untuk apa? Untuk menyebut. Dan sekarang dikerjakan lagi. Ya, silakan. Materi sudah ada semua itu. Diperdalam lagi supaya nanti presentasi baca ulang lagi, diperdalam lagi supaya lebih bagus. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, bisa angkat pindah kursinya supaya duduk berhadapan. Sekarang berarti jam 9. Jam 8.40 nanti Anda akan presentasi. Kalau 20 menit untuk mengerjakan. Silakan.
ditanyakan ya? Itu untuk menambah pemahaman kalian disertai dengan contoh-contohnya. Yang membutuhkan contoh silakan dimasukkan contohnya. Ya, tunggu yang lain. Nanti kalau sudah semua baru kita mulai.
Ya, tinggal beberapa menit lagi. Kelompok 1 sudah? Ya, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Belum, Pak. Oke.
Tinggal 3 menit setengah. Sudah? Tinggal sebentar lagi, 2 menit lagi. Ya, saya persilakan untuk kelompok 1 masuk untuk bahasa sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, mohon perhatiannya. Soalan pertama, berdasarkan video di atas, jelaskan bagaimana suatu interaksi sosial membentuk lembaga sosial. Interaksi sosial terjadi karena adanya aktivitas manusia yang saling berhubungan. Manusia melakukan hubungan karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seringan aktivitas interaksi manusia itu mendorong terbentuknya lembaga sosial sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya berdagang, bercocok tanam atau pertanian, dan nelayan perikanan. Soal nomor 2, uraikanlah cara membentuk lembaga sosial secara tidak sengaja. Terbentuknya lembaga sosial secara tidak sengaja disebabkan oleh aktivitas manusia yang selalu berhubung secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama dan tanpa disadari aktivitas mereka melahirkan lembaga sosial. 3, mengapa manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan lembaga sosial? Karena lembaga sosial dapat menyalurkan kebutuhan manusia dalam pemenuhannya, contohnya petani dan nelayan. 4, apakah BUMDes termasuk lembaga sosial? Jelaskan alasanmu. BUMDes termasuk lembaga sosial karena BUMDes merupakan suatu wadah untuk menyalurkan kebutuhan manusia atau masyarakat yang ada di tingkat desa, di mana
BUMDes merupakan lembaga membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pemaparan hasil diskusi kelompok 1 yang telah dipresentasikan di depan. Saya minta untuk kelompok 2 dan kelompok 3 mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Atau menanggapi. Ya, silakan. Coba ulang kembali jawaban nomor 4. Tolong diulang atau diperjelaskan kembali jawaban dari soal nomor 4. Apa itu nomor 4? Apakah BUMDes termasuk lembaga sosial? Jelaskan alasannya. Apakah BUMDes termasuk dalam kategori lembaga sosial atau tidak? Kalaupun iya, kenapa? Kalaupun tidak, kenapa? Ya, silakan. BUMDes termasuk lembaga sosial karena BUMDes merupakan suatu wadah untuk menyalurkan kebutuhan manusia atau masyarakat yang ada di tingkat desa, di mana BUMDes merupakan lembaga membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Ada lagi? Mau bertanya? Ya, silakan kelompok 2. Ya, silakan. Coba jelaskan kembali jawaban nomor 3. Mengapa manusia dalam memenuhi kebutuhan membutuhkan lembaga sosial? Mengapa manusia dalam berinteraksi itu membutuhkan manusia? Begitu. Karena lembaga sosial dapat menyalurkan kebutuhan manusia dalam pemenuhannya, contohnya petani dan nelayan. Contohnya petani dan nelayan. Dalam bidang apa itu petani? Lebih rinci lagi. Contohnya seperti apa? Kebutuhan apa di petani? Di petani kebutuhan apa? Ya, kelompok 1, kebutuhan apa itu petani? Dia penuhi kebutuhan apa? Hah? Petani memenuhi kebutuhan kita dalam bidang apa? Apa? Dalam kebutuhan apa? Ada yang bisa bantu? Primer. Contohnya? Padi. Padi itu juga apa? Hah? Padi untuk? Makan, Pak. Untuk dimakan. Ya, Pak. Padi diolah menjadi? Beras menjadi? Selanjutnya kalau nelayan kebutuhan atau kebutuhan protein. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, mungkin ada yang lain mau ditambahkan anggota kelompok tadi? Ada? Tidak ada. Ya, silakan tutup. Mungkin saya dapatkan kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Ya, untuk penampilan berikutnya kami serahkan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas.
jelaskan bagaimana suatu interaksi sosial membentuk lembaga sosial. Interaksi sosial terjadi karena adanya aktivitas manusia yang saling berhubungan. Manusia melakukan hubungan karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga aktivitas interaksi manusia ini mendorong terbentuknya lembaga sosial sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan sosial. Contohnya, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nomor 2, uraikanlah cara terbentuknya lembaga sosial secara tidak sengaja. Terbentuknya lembaga sosial secara tidak sengaja disebabkan oleh aktivitas manusia yang selalu berhubungan secara terus-menerus dalam kurang waktu yang lama dan tanpa disadari. Aktivitas mereka melahirkan lembaga sosial. Contohnya, kebutuhan akan adanya interaksi antar guru dan murid sehingga mendorong terbentuknya lembaga pendidikan. Nomor 3, mengapa manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan lembaga sosial? Karena lembaga sosial dapat menyalurkan kebutuhan manusia dalam pemenuhannya. Contohnya, guru dan murid dalam lembaga pendidikan. Nomor 4, apakah BUMDes termasuk lembaga sosial? Jelaskan alasannya. BUMDes termasuk lembaga sosial karena BUMDes merupakan suatu wadah untuk menyalurkan kebutuhan manusia-manusia atau masyarakat yang ada di tingkat desa, di mana BUMDes merupakan lembaga membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, itu hasil diskusi kelompok 2 yang telah dipresentasikan di depan kelas. Mungkin dari kedua kelompok, bagi yang sudah tampil atau yang belum tampil, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan. Kalau rasa masih kurang, silakan. Ya, silakan. Soal dan jawaban nomor 2. Uraikanlah cara terbentuknya lembaga sosial secara tidak sengaja. Terbentuk lembaga sosial secara tidak sengaja disebabkan oleh aktivitas manusia yang selalu berhubungan secara terus-menerus dalam kurang waktu yang lama dan tanpa sadari. Aktivitas mereka melahirkan lembaga sosial. Contohnya, kebutuhan akan adanya interaksi antar guru dan murid sehingga mendorong terbentuknya lembaga pendidikan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Coba uraikan kembali mengapa manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan lembaga sosial. Mengapa manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan lembaga sosial? Ya, silakan. Karena lembaga sosial dapat menyalurkan kebutuhan manusia dalam pemenuhannya. Contohnya, guru dan murid dalam lembaga pendidikan. Bagus. Ya, ada lagi? Sudah dibaca itu belum? Contohnya dia bilang guru dan murid. Jadi untuk memenuhi kebutuhan murid ini, maka hadirlah sebuah lembaga sosial yang disebut dengan lembaga Pendidikan. Ya, mungkin satu dari kelompok 3 ada yang mau bertanya. Silakan. Ya. Coba ulang kembali jawaban nomor 1 dan contohnya. Berdasarkan video di atas, jelaskan bagaimana suatu interaksi sosial membentuk lembaga sosial. Bagaimana interaksi sosial itu membentuk lembaga sosial? Dengan contohnya katanya. Jangan hanya teori, contoh kasih memang. Ya. Interaksi sosial terjadi karena adanya aktivitas manusia yang saling berhubungan. Manusia melakukan hubungan karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga aktivitas interaksi manusia ini mendorong terbentuknya lembaga sosial sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan sosial. Contohnya, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap dalam masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat yang termasuk menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidup. Sudah pahami Restu? Iya, Pak. Bagus.
Ada lagi? Ada yang mau tanya katanya? Ya. Apa nih tadi? Coba apa soal nomor 3 itu? Mengapa manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan lembaga sosial? Mengapa manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan yang dinamakan dengan lembaga sosial? Dia minta penjelasan ulang. Kurang perhatian dari tadi. Soalnya lihat penjahit. Karena lembaga sosial dapat menyalurkan kebutuhan manusia dalam pemenuhannya. Contohnya guru dan murid dalam lembaga pendidikan. Sudah paham, Min? Ya, Pak. Ya, silakan tutup. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok kedua. Ya, selanjutnya kelompok terakhir kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saudara, kenapa saudara pilih tadi? Kalau teman rapi harus rapi. Tapi sehat aja. Harus rapi dengan sekolah. Tidak ganteng-ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kami pada soal nomor 1. Berdasarkan video di atas jelaskan bagaimana suatu interaksi sosial membentuk lembaga sosial. Interaksi sosial terjadi karena adanya aktivitas manusia yang saling berhubungan, karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seringnya aktivitas interaksi manusia ini mendorong terbentuknya lembaga sosial sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya bercocok tanam atau petani dan nelayan menangkap ikan di laut. Soal nomor 2. Uraikan cara terbentuknya lembaga sosial secara tidak sengaja. Terbentuknya lembaga sosial secara tidak sengaja disebabkan oleh aktivitas manusia yang selalu berbuat secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama dan tanpa disadari aktivitas mereka melahirkan lembaga sosial. Contohnya kebutuhan akan adanya interaksi antara dokter atau perawat dengan pasien sehingga mendorong terbentuknya lembaga kesehatan seperti rumah sakit atau klinik pengobatan. Soal nomor 3. Mengapa manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan lembaga sosial? Karena lembaga sosial dapat menyalurkan manusia Soal nomor 4. Apakah BUMDes termasuk dalam sosial? Jelaskan alasannya. BUMDes termasuk lembaga sosial karena BUMDes merupakan suatu wadah untuk menyalurkan kebutuhan manusia. Masyarakat yang ada di tingkat desa, di mana BUMDes merupakan lembaga pembantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Itu saja hasil diskusi kami. Mungkin ada dari kelompok 1, kelompok 2 yang ingin bertanya. Ya. Kelompok 1 dulu. Coba jelaskan apakah BUMDes termasuk lembaga sosial? BUMDes termasuk lembaga sosial karena BUMDes merupakan suatu wadah untuk menyalurkan kebutuhan manusia. Masyarakat yang ada di tingkat desa, di mana
secara tidak sengaja disebabkan oleh aktivitas manusia yang selalu berhubungan secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan tanpa disadari aktivitas mereka melakukan lembaga sosial. Silakan. Nah, bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Coba jelasin kembali soal nomor 1 berdasarkan contoh. Interaksi sosial terjadi karena adanya aktivitas manusia yang saling berhubungan, karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seringnya aktivitas interaksi manusia ini mendorong terbentuknya lembaga sosial sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya bercocok tanam atau bertani dan nelayan menangkap ikan di laut. Dalami soal nomor 3 dan 4. Mengapa manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan lembaga sosial? Contohnya seperti petani dan pedagang. Ada lagi? Itu saja, Kak. Tidak, silakan ini. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruskan kita. Baik. Selanjutnya saya minta 1 atau 2 orang untuk menyimpul. Ya, silakan 1 orang. 1 atau 2 orang. Kelompok siapa? Ya, 2 orang. Ya, silakan. Nuraida, kamu menyimpulkan, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia yang dilakukan secara timbal balik. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi katanya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang per orang, antara orang dan kelompok atau kelompok dan kelompok yang tadi mempengaruhi. Ya, silakan ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan prinsip dalam masyarakat. Dan dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Ya. Baik, kita beri aplaus dulu untuk saudara semua. Terima kasih untuk kelas 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum kita masuk ke poin lanjutan, kita kasih semangat dulu untuk tahap berikutnya supaya Anda lebih semangat. Maka kita melakukan yang dinamakan dengan apa? Pemanasan dulu. Oh, ternyata listrik mati. Tunggu sebentar. Baik, coba ini.
kita lakukan bersama-sama ini. Ya, Bang. Ya, kita mulai dengan kanan kiri. Ya, silakan berdiri kalau gitu. Lampu, coba lihat sambil tolong ini. Oke, siap. Sudah ada posisi semua? Ya, Pak. Kanan kiri dulu ya, 1, 2, 3. Depan. Maju. Akhirnya disetujui oleh masyarakat. Tinggal kepala desa ambil stempel. Kapan? Minggu depan buat. Jadi jangan salah. Kalau kamu langsung ngomong ke Sari, kepala desa, kepala desa, mana minggu depan? Jangan sampai di desa masyarakat berkeinginan lain. Pemerintah itu hanya eksekusi jalan. Yang meminta, yang menyampaikan itu perwakilan. Dari mana perwakilan itu? Dari masyarakat. Itu yang berkaitan dengan bagaimana kita kegiatan kita di tengah masyarakat ini mampu menghadirkan atau melahirkan lembaga sosial.
Atau sekarang ini muncul sudah ada koperasi desa, besok ada BUMDes. Apa BUMDes itu? Badan usaha milik desa. Apa kegiatannya? Bisa koperasi, dagang, apalagi aktivitas seni. Misalnya si Inaja ini kegiatan sehari-harinya menganyam, membuat alat-alat tradisional. Ya aktivitas terus, lama-lama bukan sebagai hobi, tapi sebagai ladang ekonomi bisa. Misalnya si anaknya Sapring ini jago buat bumbu dari ayam bang. Awalnya hobi, atau dia buat asbak, awalnya hobi. Buat asbak indah-indah. Lama-lama orang ini, bagus. Berapa harganya? 20.000. Oh, datang lagi satu. Dari mana itu dapat? Beli. Siapa? Anaknya Om Sapring. Berapa? 20.000. Oh, mulai sudah dari tetangga ke tetangga. Karena kalah handphone kalau gosi. Dari mana aku dapat jilbab? Siapa yang jadi? Inanya. Wih, bagus dia jadi. Iya. Dia itu memang sudah jadi. Tidak mungkin dia. Coba saya pesan. Mulai sudah di pesan satu. Pesan satu. Ini pesan satu. Akhirnya dia terkenal. Wih, yang bagus jadi jilbab syar'inya Cina Inaya. Mulai promosi ke tempat luar. Ada aktivitas apa? Ekonomi. Lahirlah lembaga ekonomi baru. Inaya Thailand. Penjahitnya di dalam bukan dia sudah jadi bos. Kamu ini jangan kerja. Berapa gajinya? 2 juta per bulan. Berapa? Karena berawal dari hal seperti ini. Baik, kita kembali. Lembaga sosial sendiri dibentuk berdasarkan keteraturan sosial. Jadi lembaga itu bisa terbentuk karena ada teratur dulu. Syaratnya teratur sosial yang pertama adalah adanya tertib sosial. Kita tertib dulu. Kalau sudah tertib, ada yang dikenakan dengan order. Order ini orang mematuhi aturan. Orang tertib itu karena ada aturan. Ada aturan. Kalau sudah ada aturan, maka itu dilakukan secara terus-menerus. Misalnya begini, untuk mencapai keteraturan sosial itu, kita harus tertib. Apa tertibnya? Misalnya setiap hari kita aktivitasnya misalnya kita di nelayan. Bangun pagi, setiap pagi buat itu. Setelah itu ada aturan. Muncul sudah aturan di dalam keluarga. Jadi kita aturannya ini dalam keluarga ini setiap bulan harus sekian penghasilannya. Setelah itu, maka setelah kita melakukan terus-menerus menjadi kebiasaan. Orang bisa karena biasa. Kalau sudah biasa bangun pagi, biar hujan badai datang, kamu tetap akan bangun pagi. Kalau sudah biasa. Tapi kalau kamu sudah biasa bangun jam 10 pagi, biar orang lempar bom di kolong kamu tidak akan dengar. Nah, itu kebalikannya. Kenapa? Karena dari awal sudah ditanamkan bangun jam 10. Ingat, yang perempuan harus bangun jam sebelum jam 5. Yang laki-laki harus lebih seperti itu. Tujuannya apa? Bukan bangun langsung makan. Bangun sholat subuh. Habis sholat subuh berjamaah, suami turun ke kolong rumah, halaman rumah, sapu halaman rumah. Istri masak putar kopi. Habis suami urus atau belah kayu api, naik ke rumah makan pisang goreng, minum kopi. Habis itu silakan berterbangan. Kemana? Yang pergi ngajar silakan ngajar, yang pergi melaut silakan melaut. Istri sibuk lagi, mulai sudah cari baju bekas suami untuk dicuci. Kegiatan anak apa? Bantu aktivitas mama. Jangan sampai nanti mama harus pisang goreng. Bangun sore ya. Enggak kusang hari ini. Bahaya. Jadi
Kita kapan kita tanamkan kebiasaan itu? Sejak sekarang. Selanjutnya adalah adanya pola, yakni tahapan di mana keajengan diulang pola perilaku masyarakat. Jadi bentuk masyarakat sudah seperti itu. Kalau dalam satu keluarga sudah melakukan seperti itu, misalnya Yuni dalam rumah tangga bapak mamanya seperti itu, Yuni nikah dengan si Upi, maka Yuni akan mengularkan kebiasaan itu. Ya. Tapi kalau si Yuni tidak malas dari keluarganya, betul keluarganya seperti itu, tapi dia anggota yang paling malas. Maka ketika ketemu keluarga baru nanti, ketemu lagi dengan Upin ini yang kerjanya hanya duduk santai saja, bisa merokok saja, maka akan terbentuk kebiasaan keluarga santai-santai. Maka lembaga sosial yang akan hadir di situ tidak menghadirkan lembaga sosial keluarga yang harmonis. Sama seperti orang waktu masih cantik, masih gadis, cari yang paling ganteng. Begitu disakiti, minta yang paling setia. Begitu kita ini waktu utang enak, giliran minta tagih, sudah pusing kepala. Hati-hati, terutama yang perempuan sebagai pemegang utama ekonomi keluarga. Pegang baik-baik uang itu. Jangan karena dapat hari ini 1 juta langsung habis 950. Lihat orang jual celana beli, padahal baru beli tadi. Tahan mata, tahan telinga, tahan hati. Karena sakit tidak pernah memberitahu. Uang tidak ada di dompet, napas sudah ngos-ngosan. Mau bawa ke rumah sakit tidak ada uang. Jangan ke rumah sakit. Mau beli paracetamol saja tidak ada. Mau utang baru didengar oleh orang dapat ikan tuna. Dari mana? Dari gosip tetangga. Kenapa gosip tetangga? Karena ada kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya berikut ini adalah beberapa interaksi sosial. Suatu tata kelakuan yang baku yang berupa norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada kategori interaksi sosial. Yang pertama, suatu tata kelakuan yang baku, yakni berupa norma dan adat istiadat secara tertulis atau tidak tertulis. Ada aturan yang dibuat oleh desa. Tempel. Pengumuman wajib masyarakat setor pajak itu tertulis. Yang tidak tertulis apa? Tidak boleh pacaran di bawah kolong orang. Ada tertulis itu? Tidak ada. Atau jahat. Tidak boleh ngintip. Ada di desa tulis begitu. Ada aturan tidak tertulis. Sanksi yang paling berat itu adalah gosip. Ini gimana itu? Kemana? Ketemuan. Itu sakit Pak. Gosip. Sanksi yang paling kejam apa? Guling di lapangan oleh tentara. Kita ini seakan-akan sudah menjadi kebiasaan dan tidak menjadi sesuatu yang membuat malu. Kenapa? Pesta joget-joget mabuk di pesta orang, datang polisi tepeleng, menangis, sudah itu besok pergi ganggu lagi orang. Sudah tidak ada urat malu. Bahaya kalau manusia itu tidak memiliki rasa malu. Akhirnya kemaluan kemana-mana. Jadi ingat ya. Selanjutnya adalah suatu kelompok manusia yang melakukan kegiatan bersama-sama saling berhubungan sesuai dengan norma dan nilai yang berada. Jadi kita ini melakukan hubungan itu ada batasannya. Laki-laki dan perempuan sebagaimana ada batasannya. Apakah boleh kita berhubungan dengan perempuan? Boleh. Tapi jangan berhubungan di dalam kamar berdua. Asal jangan gelap-gelapan jadi siluman. Kapan? Tidak ada satu orang pun yang melarang kita untuk berteman dan berbicara dengan orang lain. Kalau siapa namanya? Nur Aida ini bicara dengan restu, wajar saja. Tapi bicaranya di mana? Kalau bicara dalam kamar berdua walaupun tidak ngapa-ngapain, maka akan jadi pertanyaan.
Boleh kita berhubungan, boleh, harus ada aturan. Tidak boleh, boleh saya telepon si Nur Aida Pak, boleh, tapi jangan tengah malam. Orang sudah tidur. Halo. Tidak. Aktivitas kita dalam lembaga sosial itu ada aturan. Selanjutnya adalah suatu pusat kegiatan yang memiliki fungsi pemenuh kebutuhan anggota masyarakat. Jadi kegiatan kita ini untuk saling memenuhi. Misalnya saya ambil contoh. Si Nur Aida bapaknya tuh tukang kayu. Kenapa jadi tukang kayu? Untuk memenuhi bapaknya Yuni yang tidak punya perahu. Kenapa dia tidak punya perahu? Karena dia tidak tahu buat. Untuk apa perahu? Untuk tangkap ikan. Kenapa kok tangkap ikan dia? Karena dia tidak tahu sama. Bisa buat perahu tidak tahu tangkap ikan. Jual kemana? Jual ke bapaknya Restu. Apa bapaknya Restu? Pembeli dan penjual ikan. Bapaknya Yone, ajinya Yone, tangkap ikan, jual ke Restu. Dari mana alat tangkapnya? Dari bapaknya Nur Aida. Dari mana bapaknya Nur Aida? Dari bapaknya si ini penjual kayu. Dia beli kayu dari bapaknya si siapa? Jawa, buat perahu, beli oleh ajinya ini, jual ke Restu. Bapaknya Restu. Bapaknya Restu bawa ke Labuan Batu, makan oleh si Upin ikan di sana. Ikan lalapan. Ya. Upin kenapa ke Labuan Bajo? Dia lagi dagang baju. Baju jual kemana? Jual lagi ke bapaknya Nur Aida. Begitu kita. Jadi semua kegiatan kita ini untuk saling memenuhi satu sama lain. Apa dia itu menang gaya, dia itu hanya tukang kayu. Jangan bilang begitu. Kau duduk di kursi meja, bisa tak duduk di batu? Karena ada tukang kayu. Apa dia itu hanya nelayan saja. Terus kau makan ikan itu dari mana? Kau tangkap dari Amerika. Jadi kita ini tidak boleh melecehkan atau merendahkan satu sama lain. Bersyukur di tengah masyarakat kita kompleks kegiatannya. Bayangkan saja kalau tidak ada yang jual celana. Ayo, kalau tidak ada penjual pakaian, kalian mau pakai apa? Kalau semua kita menjadi nelayan tidak ada penjual, ayo. Atau tidak ada yang jual beras. Setiap hari kamu bangun pagi makan ikan, sore makan ikan, tidak minum. Tidak ada perahu bapaknya, Nur Aida yang jual perahu, buat perahu. Kalau semua aktivitasnya nelayan. Nelayan juga tidak bisa berenang ke laut. Buang saja pancing di pinggir pantai karena tidak ada sampah. Sehingga semua aktivitas kita ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jangan menganggap diri karena begitu pun kami yang selalu dipenuhi oleh kebutuhan oleh orang lain. Pegawai yang kebutuhannya dipenuhi oleh masyarakat. Mau makan dia butuh beras, cari ke petani. Sudah ada beras, butuh ikan. Sudah ada ikan, butuh apa lagi? Kayu. Semuanya dibeli. Enak kalau jadi nelayan. Tinggal beli ikan, tinggal beli beras, ada ikan. Jadi petani sudah ada beras, tinggal beli ikan. Kalau pegawai, ayo beli semua. Apa saya bisa makan kalian? Tidak bisa dong. Aktivitas saya kan mencerdaskan kalian. Aktivitas nelayan menghasilkan ikan, jadi pakai ikan. Aktivitas kami apa? Menghasilkan murid yang cerdas. Apa saya bisa makan murid? Tidak, Pak. Enak makan kuping kalian. Baik, selanjutnya. Contohnya, kebutuhan akan ada interaksi antara guru dan murid akan menghasilkan apa? Lembaga pendidikan. Jadi kita jangan bilang begini. Sok-sokan jadi guru. Saya tidak butuh kalian. Terus kau mengajar apa? Atau kalian benci saya tidak suka dengan produk. Terus yang mengajar kita siapa? Kita ini saling timbal balik. Saya menjalankan tugas saya untuk mentransfer ilmu. Tugas Anda terima. Ini ada kan ibarat baskom.
Saya ibarat gayung, timba air dalam sumur, tuangkan di kalian. Hanya takutnya baskom bocor. Timba terus sampai habis air di sumur, baskomnya tidak masuk kalian dong. Orang bilang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Habis ini lupa lagi. Setiap siswa itu kalau zaman dulu, zaman 98 itu lupa itu dibalas dengan padu. Itu guru kami dulu. Mana PR? Lupa Pak, panam. Nah sekarang lupa Pak aja, tidak apa-apa nak, kamu datang ya. Kenapa kamu tidak ini? Dulu kami alasannya tidak ada sepatu, tidak ada baju. Pakai baju dan celana robek-robek. Sekarang sudah dibiayai oleh pemerintah semua. Bayangkan saja dulu kami SMP bayar Pak. Dulu harga mie goreng masih 250 rupiah. Paling tinggi 500 rupiah. Mie goreng 500 rupiah. Kalau sekarang 500 berarti sekarang mie goreng berapa ribu rupiah? 3.000. 4 berarti sekarang kalau uang 4.000 bisa menghasilkan 8 biji. 8 itu. Padahal kami dulu berapa? 15.000 per bulan. Bayar bu untuk sekolah. Berarti 30 biji mie. 30 kali 40 berapa itu? 120.000. Itu bayar sekolah kami dulu. Sama dengan sekarang per bulan 120.000. Sekarang kalian gratis malas. Kami dulu ada sakit kepala kalau tidak pergi. Bayar guru ini tinggi sekali. Sama dengan diuangkan sekarang 120.000 per bulan. Masih mendingan itu SMP 15.000, SMA 50.000 per bulan. Dulu masih harga mie 1.000 mie goreng. 1.000 mie goreng. Kalau kalian sekarang disuruh bayar begitu, orang tua protes. Lihat Alia itu bayarannya hanya 5.000 per bulan, itu pun protes. Kalian bukan lagi bayar sekarang, dikasih keluar dari sekolah. Itu pun sekolahnya, aduh, selindang sepatunya bolong-bolong. Padahal orang tua kaya. Satu kali bunyi sensor bapaknya, bunyi mesin las bapaknya si Nur Aida ini sudah menghasilkan 10 biji sepatu. Begitu pun bapaknya jawab, satu kali sekap langsung 10 sepatu menghasilkan. Apalagi bapaknya Wahyu, satu kali lempar jala itu 20.000 ekor. Itu bisa beli dengan toko-toko itu. Tapi ingat, jangan karena orang tua mampu Anda mintanya yang berlebihan. Selanjutnya adalah kebutuhan interaksi antara dokter dan perawat. Kalau dokter itu butuhnya apa? Perawat pasti butuh dokter. Tidak akan ada dokter kalau tidak ada penyakit. Tidak akan ada yang penyakit kalau tidak ada dokter. Bagaimana mau tahu penyakit tidak ada dokternya? Tidak akan ada yang ganteng kalau tidak ada yang jelek. Bersyukurlah orang yang jelek karena ada yang ganteng, dan bersyukur orang yang ganteng karena ada yang jelek. Bersyukur orang yang putih itu karena ada yang hitam. Jangan merasa diri beliau putih kalau tidak ada hitam yang bandingan. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Baik, anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Besok pertemuan berikutnya kita akan lanjut tentang materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Tolong dipelajari lagi materi yang telah dibagikan itu supaya harapannya saya ke depan Anda lebih aktif. Dan selanjutnya juga tolong dibuat dan dirancang memang pertanyaan. Pelajari materinya, apa yang tidak diketahui ditanyakan. Mau ditanyakan ke sesama teman atau ditanyakan langsung ke saya, sehingga Anda tidak tersesat dalam.
Baik, saya ingatkan kembali bahwa pertemuan minggu depan masih berkaitan dengan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Buka halaman 3 dan 4-nya nanti di materi itu, supaya nanti Anda lebih memahami per kelompoknya. Kalau tempat tinggalnya jauh, dibagi materinya. Kalau satu kampung, belajar kelompok saja. Dan untuk kelas 1 proses pembelajaran ini masih kita nanti akan lebih cepat karena di akhir bulan ini kita akan melakukan ujian semester. Baik, selanjutnya perwakilan dari setiap kelompok untuk mengumpulkan KPD. Silakan. Ketua kelompoknya silakan kumpul soal. Jawaban untuk soalnya. Kumpulkan KPD yang telah dikerjakan tadi. Mana kerjanya? Mana nama kelompoknya? Ya, sini. Hasil kerjanya sini. Nanti akan disebut panggil. Ya. Mana soalnya? Jawabannya sini. Ingat, ini jadi nilai ulangan kalian. Mana? Kan sudah beritahu kerja yang benar. Nilai akan dinilai sebagai bahan untuk mendekati nilai kalian di ujian tambah nilai semester. Dan baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengumpulkan KPD-nya, dan saya minta satu orang untuk memimpin ke depan. Pimpin doa. Silakan berdiri semua. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kembali. Baik, demikian pertemuan kita untuk hari ini berkaitan dengan materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Saya perlu ingatkan kembali lagi bahwa untuk materi ke depan masih berkaitan dengan itu dan kelanjutan dari materi hari ini. Dan tolong persiapkan memang dari rumah, pelajari materinya. Kalau ada yang tidak dipahami, dicatat dalam bentuk pertanyaan. Demikian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.